Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadhani, NIM 15041040 ingin menjelaskan mengenai tugas saya yang berjudul Perancangan Aksesibilitas Pengguna Disabilitas di Taman Gelanggang Mahasiswa Unsiah. Nah, untuk bagian pertamanya yaitu mengenai latar belakang dan studi literatur. Nah, untuk latar belakangnya sendiri terdiri dari aksesibilitas, disabilitas, dan taman kota. Kemudian untuk studi literaturnya, aksesibilitas merupakan tolak ukur kenyamanan dan kemudahan lokasi tata guna lahan dalam berinteraksi satu sama lain dan mudah atau sulitnya lokasi itu dicapai. Aksesibilitas yang ramah disabilitas perlu diperhatikan dalam desain taman atau pembangunan supaya tak hanya orang normal yang bisa bersosialisasi dengan lingkungan, tetapi juga bisa digunakan oleh kaum disabilitas. Kemudian disabilitas merupakan orang yang mempunyai keterbatasan dalam kondisi biologis, baik itu fisik, intelektual, mental, dan sensori. Nah, dari ragam disabilitas tersebut yang ingin saya kaji adalah disabilitas fisik dan sensori. Kemudian taman kota berada di lingkungan perkotaan dalam skala luas yang memiliki fungsi ekologis dan sosial dan dapat dinikmati oleh seluruh warga kota, tak terkecuali disabilitas. Lanjut ke bagian analisa site. Site terletak di Taman Gelanggang Mahasiswa Unsiah. Pada gambar yang saya paparkan di bagian analisa makro terdapat gambar yang saya beri keterangan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, pada nomor 1 itu yaitu Gelanggang Mahasiswa, nomor 2 ICT Unsiah, nomor 3 Bank BNI Unsiah, nomor 4 Fakultas MIPA, nomor 5 ASI Dayan Daud, nomor 6 Fakultas KIP, kemudian nomor 7 Masjid Jami, nomor 8 Gapura Kopelma Darussalam, kemudian yang terakhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang terdapat pada keterangan nomor 9. Untuk analisa zonasi, pada bagian yang saya tandai biru toska itu area parkir, kemudian kuning area taman, dan merah area olahraga. Untuk analisa peruntukan lahan, pada bagian yang saya tandai biru yaitu kawasan pendidikan, hijau kawasan taman ataupun site, kuning kawasan perdagangan dan jasa, kemudian yang terakhir ungu kawasan permukiman. Bagian analisa sirkulasi, bagian yang saya tandai dengan titik-titik itu merupakan sirkulasi pejalan kaki. Kemudian bagian yang saya tandai garis kuning itu merupakan sirkulasi kendaraan. Untuk bagian analisa pencapaian dapat dilihat sendiri pada gambar yang saya paparkan, yaitu dari arah mana saja bisa dicapai. Kemudian analisis vegetasi, potensinya vegetasi alami yang berada pada site rata-rata berjenis vegetasi peneduh dengan ciri khas pohon rindang. Hal ini menjadikan taman sebagai pilihan mahasiswa untuk memfasilitasi dirinya dalam kegiatan rekreatif. Kemudian kendalanya sendiri yaitu letak vegetasi peneduh yang tidak teratur, tidak adanya vegetasi pengarah pada site sehingga penggunaan taman kurang maksimal. Lanjut ke analisis kebisingan. Kebisingan yang paling tinggi berada pada arah utara site dan yang kebisingan sedang berada di arah timur site. Kebisingan dengan tingkat yang rendah berada pada arah selatan dan barat site. Analisis angin, potensinya angin berhembus dari arah barat daya dan timur laut. Adanya vegetasi pada site mengurangi hembusan angin kencang. Kendalanya letak site yang dekat dengan laut dan sungai membuat taman menerima banyak angin. Kemudian analisis matahari, potensinya adanya vegetasi pada site dapat mengurangi panas matahari yang terarah ke taman. Kendalanya tidak ada gazebo atau tempat berteduh lainnya yang disediakan di site untuk berlindung dari intensitas cahaya matahari. Selanjutnya ke bagian analisis fasilitas. Area bermain yang tersedia masih belum tertata rapi dan terurus sehingga tidak menarik bagi pengguna yang dikhususkan bagi anak-anak. Kemudian area parkir serta entrance dan exit belum memenuhi standar. Kemudian bangku pada site sudah tersedia, hanya saja belum termasuk dalam kategori memenuhi standar, dan bangku yang tersedia berada jauh dari jalur pedestrian serta hanya tersedia beberapa bangku saja. Kemudian tidak tersedianya ruang serbaguna sehingga mahasiswa menggunakan area sekitar taman untuk memfasilitasi dirinya. Kemudian pada pedestrian belum tersedia jalur pemandu sehingga sulit digunakan bagi kaum disabilitas karena tidak ada penunjuk arah. Selanjutnya area jogging yang tersedia pada site hanya diperuntukkan bagi pengguna biasa, tidak ada akses untuk kaum disabilitas. Dan yang terakhir, di lokasi sudah ada jalur pedestrian yang sudah dibuat, namun jalur tersebut belum memperhatikan keamanan, kemudahan, dan kenyamanan bagi kaum disabilitas untuk berjalan di jalur pedestrian tersebut. Hal ini disebabkan karena belum tersedianya bangku istirahat dan yang diperuntukkan bagi lansia, pemakai kursi roda, serta anak-anak. Nah, untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada gambar-gambar yang telah saya paparkan. Rumusan masalah dan tujuan.
Rumusan masalah terdiri dari 3 poin penting. Yang pertama, merancang aksesibilitas yang ramah disabilitas di Taman Gelanggang Mahasiswa Unsia. Yang kedua, merancang fasilitas pendukung bagi disabilitas di Taman Gelanggang Mahasiswa Unsia. Yang ketiga, merancang jalur sirkulasi bagi pengguna disabilitas di Taman Gelanggang Mahasiswa Unsia. Tujuannya merancang dan memperbaiki jalur akses atau sirkulasi dan fasilitas pendukung bagi pengguna disabilitas di taman. Fungsi rancangan memfasilitasi aksesibilitas yang ramah bagi disabilitas di Taman Gelanggang Mahasiswa Unsia. Kemudian membuat jalur sirkulasi yang aman dan nyaman bagi disabilitas. Objek rancangan yaitu jalur sirkulasi dan fasilitas pendukung yang aman dan nyaman bagi pengguna disabilitas Taman Gelanggang Mahasiswa Unsia. Lanjut ke bagian objek presiden. Nah, untuk objek presiden yang pertama yaitu The Circles yang berada di Cina. Kemudian objek presiden yang kedua yaitu Lakegata Park di Oslo, Norway. Nah, tipe dari kedua taman ini termasuk ke dalam tipe desain pragmatic design. Kemudian di sini dapat dilihat sendiri bahwa kedua studi presiden ini untuk jalur sirkulasinya dan tata guna lahan sudah sangat mendukung untuk pengguna disabilitas. Kemudian penyediaan fasilitas pendukung untuk pengguna disabilitas sudah memenuhi kriteria yang minimum. Lebih jelasnya lagi bisa dilihat sendiri pada gambar-gambar yang telah saya paparkan. Untuk analisis penggunanya terdiri dari pengguna yang primer, sekunder, dan tersier. Pengguna primer terdiri dari mahasiswa dan masyarakat sekitar. Kemudian pengguna sekunder warga Kota Banda Aceh dan wisatawan. Kemudian pengguna tersier pelintas jalan sekitar Taman Gelanggang Mahasiswa Unsia. Nah, dari ketiga pengguna tersebut dapat dikaji lagi bahwa satu yang difokuskan yaitu pengguna disabilitas. Kemudian aktivitas pengguna. Aktivitas pengguna terdiri dari beberapa aktivitas yaitu olahraga, bersantai, bermain, belajar dan mengerjakan tugas, dan makan dan minum. Nah, untuk desain konsepnya sendiri menggunakan desain konsep yang pragmatic design, yaitu proses desain yang mengacu kepada material, iklim, dan faktor fisik lainnya yang digunakan sebagai dasar untuk berproses dalam bentuk eksperimen dan pengalaman untuk memahami dan mengukur perilaku pengguna serta lingkungan yang dirancang. Nah, untuk poin-poin pentingnya itu terdiri dari eksperimen, observasi, mengukur perilaku pengguna, dan mengukur perilaku lingkungan. Kemudian bagian desain keyword terdiri dari 5 hal, yaitu akses, disabilitas, aman, nyaman, dan pendukung. Nah, untuk penjelasannya sendiri yang lebih detail bisa dilihat pada keterangan yang sudah saya beri nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian untuk desain analisis, set terletak di Taman Gelanggang Mahasiswa Unsia. Poin pertama yang ingin saya bahas yaitu jalur pedestrian dan pemandu. Jalur pedestrian yang tersedia belum memenuhi kriteria ramah disabilitas dikarenakan ukuran yang kecil serta masih tidak tersedianya jalur pemandu sehingga pengguna disabilitas sulit dalam akses. Kemudian solusi dari saya itu merancang jalur pedestrian dengan luas sesuai standar dengan lebar ubin pemandu 30 cm dan lebar pedestrian 2 meter. Kemudian poin yang kedua yaitu bangku taman. Bangku taman yang tersedia hanya beberapa dan masih jauh dari kriteria ramah disabilitas. Solusinya itu mendesain bangku taman ramah disabilitas serta dapat digunakan untuk umum. Kemudian poin yang ketiga itu area parkir dan entrance ataupun exit. Masih belum tersedia parkir dan entrance ataupun exit sehingga pengguna menggunakan jalur pedestrian untuk area parkir. Solusinya yaitu menyediakan area parkir yang terletak di dalam site. Kemudian area bermain. Area bermain yang tidak terawat dan tata letak yang kurang tepat. Solusinya yaitu desain area bermain untuk menarik minat pengguna. Lanjut ke bagian akhir yaitu hasil rancangan. Nah, untuk hasil rancangannya bisa dilihat sendiri. Di sini telah saya paparkan side plan, side elevation, tampak depan, tampak belakang, tampak samping kiri, tampak samping kanan, dan side section, potongan AA dengan potongan BB. Kemudian pada lembar berikutnya mengenai detail, di situ sudah saya paparkan gambar mengenai detail pedestrian dan bangku. Kemudian di situ ada area istirahat, area bermain, gazebo, ruang serbaguna, persebaran tempat sampah, area skateboard, dan area basket. Lebih jelasnya lagi bisa dilihat pada aksonometri. Pada gambar-gambar berikutnya untuk lebih detail.
Sekian penjelasan mengenai tugas saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.